ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid As-Sakinah Perumahan Mojoroto Indah beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang insya Allah sudah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak usah-usahnya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah bosan memberikan begitu banyak nikmatnya untuk kita semuanya. Terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan satu lagi nikmat kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya bulan diampuninya dosa-dosa, bulan dilipat gandakannya pahala amal, bulan dibukanya pintu rezeki orang yang beriman, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi ini satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita patut mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Para ulama mengatakan wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menggunakan nikmat sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa nikmat itu Allah ciptakan? Untuk itulah nikmat itu harus kita gunakan. Itu caranya bersyukur. Contoh, kita diciptakan sebagai manusia, itu nikmat. Bayangkan kalau jadi ayam, besar sedikit sudah dibelek. Kita jadi manusia itu nikmat. Berarti harus kita syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Kita gunakan diri kita sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Apa tujuan diciptakannya kita oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi cara kita bersyukur diciptakan sebagai manusia, yang kita gunakan diri kita untuk beribadah. Itu cara bersyukur. Termasuk kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu nikmat. Di luar sana tidak ada yang tidak diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Tinggal 1 hari lagi Ramadan, game over, selesai kan begitu ya. Dipanggil oleh Allah. Nah ini kita dipilih oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Bagaimana cara bersyukurnya? Yang kita gunakan bulan Ramadan ini sesuai dengan yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah untuk kita, yaitu untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, insyaallah kita nanti sampai waktu syuruk ya, sampai jam 5.32 waktu syuruknya. Jadi nanti bagi panjenengan yang ada kerepotan, ya, gak nyangka kok kajiannya lama, tidak apa-apa, diizinkan kalau memang ada kepentingan untuk pulang terlebih dahulu. Tapi bagi yang longgar, ya kita selesaikan sampai waktu syuruk, karena kita berada di masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian tetap berada di masjid sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh secara sempurna. Jadi keutamaannya sangat luar biasa. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, untuk pertemuan perdana ini saya hanya ingin menyampaikan satu kabar gembira. Kabar gembira yang datangnya dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keistimewaan pahala puasa. Ya. Jadi ini untuk menumbuhkan motivasi, menumbuhkan semangat, dan menumbuhkan kegembiraan di dalam hati kita dalam menjalankan ibadah puasa. Supaya tidak mengeluh, ya, supaya tidak sedih, ya, tapi semangat dan bergembira. Ternyata pahala puasa itu sangat luar biasa. Keistimewaan pahala puasa ini langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis kursi. Hadis kursi itu lafadznya dari Kanjeng Nabi, kalimatnya, redaksinya dari Kanjeng Nabi, tapi maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran, ya, kalimatnya, maknanya, semuanya dari Allah. Kalau hadis kursi, maknanya dari Allah, tapi kalimatnya dari Rasulullah. Itu beda. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis kursi yang bersumber dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diawali dengan sabda Rasulullah. Rasul bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Kullu, setiap, amali, amal ibni Adam, anak keturunan Nabi Adam. Nah, kita semua, kita ini keturunan Nabi ya, semuanya, Nabi Adam. Kullu amal ibni Adam, setiap amal anak cucu Adam, yudha'afu, akan dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu, satu kebaikan yang kita lakukan, bi'ashri amthaliha, akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Semua amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup kita, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, nah ini hadis bersihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa as-shaum, kecuali ibadah puasa. Jadi amal ibadah kita yang lain selain puasa, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dengan jumlah yang nominalnya jelas, 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah, illa as-shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena puasa itu hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan hanya aku yang berhak memberikan balasan pahalanya. Nah itu tidak disebutkan, pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Allah dalam hadis kursi ini, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang yang berpuasa dia meninggalkan makan minumnya, meninggalkan syahwatnya hanya karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak yang bermanfaat, dari hadis ini kita bedah. Sebelum kita membahas tentang keistimewaan pahala puasa, kita contohkan terlebih dahulu amal ibadah yang pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Amal ibadah yang pahalanya 10 kali lipat adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu pahalanya 10 kali lipat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Kanjeng Nabi, man, sing sopo wonge. Nah itu kalau di pondok menerjemahkannya begitu. Qara'a gelem maca sapa man
harfan setunggal huruf mawon min kitabillah, dari kitab Allah. Siapa yang mau membaca satu huruf saja dari kitab Allah, berarti Al-Quran, falahu, maka la, untuk, dia, maka untuknya hasanatun, satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan tadi bi asyri amthaliha, dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu, saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim harfun, alif lam mim dianggap satu huruf, tidak. Bal alifun, bahkan alif saja harfun, terhitung satu huruf. Walaupun lam saja harfun, terhitung satu huruf. Wa mimun, mim saja harfun, terhitung satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, 3 huruf sudah kita baca, berarti 3 kebaikan kita dapatkan. Pahalanya berapa? Dilipat gandakan 10 kali lipat, 30 pahalanya. Itu baru baca alif lam mim saja. Apalagi kalau ayatnya panjang, apalagi kalau sampai khatam. Kalau sampai khatam, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Tinggal jenengan itu. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, akhir surat An-Nas, hurufnya ada berapa? Dihitung. Bismillahirrahmanirrahim, ada ba, ada sin, ada mim, ada alif, ada lam, ada ha. Dihitung dari awal sampai akhir. Kemudian dikalikan 10. Itu pahala kalau kita menghatamkan Al-Quran. Berapa jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran? Saya yakin kita belum pernah menghitungnya, tapi Imam Syafi'i pernah menghitungnya. Ya. Untuk memotivasi kita biar semangat baca Al-Quran, itu dihitungkan sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, jumlah hurufnya ada 1.027.000 huruf. Masya Allah. Dihitung sama Imam Syafi'i. Bismillah, ada ba, ada sin, ada mim, gitu. Dari awal Al-Quran sampai akhir 30 juz itu ada 1.027.000 huruf. Berarti kalau kita khatam membaca Al-Quran, maka pahala yang kita dapatkan 1.027.000 dikalikan 10. Berarti berapa itu Pak? 10.270.000 itu pahala yang kita dapatkan. Jadi membaca Al-Quran ini merupakan salah satu cara cerdas untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ya. Apa sih manfaatnya kita punya banyak pahala? Pahala itu bukan kita di akhirat. Ya. Jadi sangat kita butuhkan. Ya. Masih ingat ya? Sekalipun ini tradisi ya, memang bukan dari Nabi, tapi tradisi di Jawa. Ada satu tradisi ya, yang mengingatkan kita tentang bekal kita di akhirat adalah pahala. Ya. Saya tidak tahu kalau di kota Kediri, kalau di kabupaten masih banyak. Kalau ada orang meninggal dibawa ke pemakaman, ada yang bertugas membawa beras kuning dan uang receh dilempar-lemparkan ke jalan. Kembali mana mau betul? Sampai. Nah, ini saya pernah bertanya kepada Kiai Haji Yunus Usmani, mantan ketua MUI Kabupaten Kediri dari Wates, tapi satu almarhum. Nah, saya bertanya kepada beliau, Pak Kiai, itu tradisi itu maknanya apa? Artinya apa? Ya. Karena kebetulan di daerah saya asli Jawa Barat, itu tidak ditemukan tradisi. Terus kemudian kata Pak Kiainya, itu memang bukan syariat, itu adat. Tapi adat ini ada artinya. Artinya kata beliau untuk mengingatkan orang yang masih hidup. Maksudnya pribadi bagian dijelaskan sama beliau. Ketika jenazah diantar ke pemakaman, kemudian yang membawa beras kuning dan uang receh melakukan tugasnya, itu seolah-olah mengatakan pada saat beras dilempar, seolah-olah mengatakan, bapak-bapak para pengantar jenazah, perlu panjenengan ketahui bahwa
sudah dibawa ke pemakaman, maka dia sudah tidak butuh beras. Wah, beras dilempar. Orang mati sudah tidak butuh beras. Ketika uangnya dilempar, orang mati sudah tidak butuh uang. Tapi yang dibutuhkan adalah pahala amal soleh. Itu hanya simbol, kata beliau, gitu ya. Orang mati sudah tidak butuh beras, orang mati sudah tidak butuh uang, tapi yang dibutuhkan adalah pahala amal soleh. Itu kalau zaman dahulu kata Pak Kiai, ya. Ketika yang membawa beras kuning dan uang receh melakukan tugasnya, ini yang antar jenazah pada nangis. Kenapa nangis? Karena mikir. Mikir apa? Ya Allah, kalau saya nanti yang ditanggung, bekal apa yang sudah saya siapkan? Saya belum punya amal apa-apa ya Allah. Nangis sambil mikir. Ya. Tapi zaman sekarang sudah kehilangan makna tradisi itu. Bahkan ada yang iseng ngambil uang recehnya. Bukannya mikir, itu ya amal apa yang sudah dikerjakan, malah iseng ngambil uang recehnya. Kembali ke masalah utamanya. Di akhirat yang kita butuhkan adalah pahala. Pahala amal kita. Ya. Nah, kembali ke Al-Quran tadi, salah satu cara cerdas mengumpulkan banyak pahala adalah dengan membaca Al-Quran. Makanya ini Ramadan adalah Syahrul Quran, nama lain dari Ramadan, bulannya Al-Quran. Kira-kira dengan targetnya khatam berapa kali? Ibu-ibu targetnya khatam berapa kali, Bu? 3 kali, Bu. Masya Allah. Saatnya bapak-bapak yang hafiznya lebih banyak. Kenapa? Kalau ibu-ibu kan kadang-kadang masih ada yang libur puasanya, kan begitu ya? Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i, kalau sedang haid atau nifas itu tidak boleh baca Al-Quran. Kalau fikih madzhab Syafi'i, berarti ada liburnya ibu-ibu. Bapak-bapak ada yang haid, ada yang mens, nggak ada kan gitu ya? Berarti 1 bulan itu bisa full baca Al-Quran. Seharusnya bapak-bapak lebih mudah itu mempraktikkan hatam Al-Quran. 30 juz, kalau puasanya 30 hari, 1 hari cukup 1 juz. Padahal dengan kalau di luar Ramadan biasa 3 juz ya. Juz alpukat, juz mangga, juz melon, 3 juz ya. Ramadan cukup 1 juz ya, juz Al-Quran tadi. 1 juz itu, bapak-bapak ibu, kalau Al-Quran yang standar itu cuma 10 lembar. 10 lembar itu biar tidak berat dibagi 5. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, dan seterusnya. 2 lembar itu biar tidak berat dibagi 2. Sebelum sholat 1 lembar, selesai sholat 1 lembar. Itu kalau istiqomah 1 lembar saja, sebelum dan setelah sholat hatam 1 kali. Asal istiqomah 1 lembar saja. 1 lembar butuh berapa jam? Bapak-bapak kalau baca Al-Quran 1 jam berapa jam? 1 jam berapa jam? 1 lembar berapa jam? 10 menit ya paling ya? Kelamaan itu 5 menit paling. Cuma 5 menit ya. Padahal kita kalau berduaan dengan setan gepeng, ini kata orang setan gepeng namanya. Berapa jam kita kalau berduaan dengan ini? Masya Allah, berjam-jam ya. Qiyaman sambil berdiri, qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim kalau turu-turu. Nah, ini gak lucu-lucu berjam-jam. Baca Al-Quran 5 menit saja. Sebelum sholat 5 menit, selesai sholat 5 menit. Hatam itu 1 kali. Kalau pengen hatam 2 kali, jangan 2 sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat. Itu hatam 2 kali. Kalau waktu yang mepet seperti halnya maghrib, itu jatahnya dititipkan di isya. Ya. Karena setelah sholat tarawih waktunya panjang, itu jatahnya maghrib ditaruh di isya. Karena maghrib mepet, tidak bisa tilawah seumpamanya. Nah itu kembali lagi, contoh amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat adalah tilawatil Quran. Nah kemudian contoh amal ibadah yang pahalanya sampai 700 kali lipat adalah infak sedekah. Ya. Infak sedekah pahalanya 700 kali lipat, diantaranya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. 700 kali lipat.
infak sedekah. Kita lihat ayatnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah. Kata Allah dalam ayat itu, mathalu perumpamaan alladzina orang-orang yunfikuna yang mau menginfakkan amwalahum harta benda mereka fi sabilillah di jalan Allah. Di jalan Allah itu maksudnya di jalan kebaikan. Infak ke masjid, musola, menyantuni anak yatim, menyumbang fakir miskin, atau membantu saudara-saudara di Palestina. Pokoknya di jalan Allah. Apa perumpamaannya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah? Kamathali habbatin, seperti menanam satu butir biji. Kita berinfak awalnya hanya seperti menanam satu butir biji. Tetapi kata Allah, ambatan satu butir biji tadi akan menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Sab'a sanabila, 7 tangkai. Kemudian fi kulli sumbulatin, pada setiap satu tangkai mi'atu habba, akan keluar 100 biji. Satu biji ditanam keluar 7 tangkai, pada setiap satu tangkai keluar 100 biji. Artinya apa? 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, Allah Maha luas rezekinya dan Allah Maha mengetahui. Itu balasan infak sedekah, ya, sampai 700 kali lipat. Makanya mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala amal, mari ya, kita berinfak bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah contoh amal ibadah yang 10 dan 700 kali lipat. Kemudian kata Allah, illa as-shaum, kecuali puasa. Was-shauli, puasa itu hanya untukku, wa ana ajzihi, dan hanya aku yang berhak memberikan balasan pahalanya. Ada 2 hal yang perlu kita bahas di sini. Pertama, kenapa Allah mengatakan puasa itu hanya untukku? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pahalanya puasa tidak dibatasi oleh Allah? 2 hal ini yang kita bedah. Yang pertama, kenapa Allah mengatakan puasa itu hanya untukku? Ada 3 alasan. Pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang kita tidak bisa pamer. Kecil peluang dan kemungkinan kita tergoda untuk pamer. Ibadah yang lain ada potensi bagi kita ria. Mohon maaf, kita membahas ini bukan dalam rangka menilai amal orang lain, bukan, tapi untuk kita mawas diri. Jadi ibadah yang lain ada potensi kita tergoda pamer. Ya, contohnya sholat itu kelihatan orang. Ada potensi kita tergoda untuk pamer dengan sholat kita. Kalau nggak ada orang, sholatnya full speed, kecepatan penuh. Tapi kalau ada orang, sholatnya slow motion, gerakannya pelan. Nah itu kan potensi tergoda pamer dengan sholat kita. Tapi sekali lagi saya katakan, ini bukan untuk menilai amal orang lain, tapi untuk diri kita supaya mawas diri. Infak sedekah kelihatan orang, ada potensi kita merasa bangga dengan infak sedekah kita. Ya. Tapi sekali lagi bukan untuk menilai infak sedekah orang, untuk diri kita mawas diri. Nah, ibadah-ibadah kita yang lain itu ada potensi kita lihat. Kenapa? Karena kelihatan orang. Apalagi haji dan umroh, satu kabupaten tahu semua, begitu ya.
ada potensi kita ria di dalamnya. Kecuali puasa. Puasa kita tidak bisa pamer. Kenapa? Karena yang tahu kita puasa atau tidak hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila begini. Kita sama-sama nggak tahu ini siapa di antara kita ini apa namanya ya yang kemungkinan tidak puasa, seumpama begitu ya. Atau pada saat ada orang lagi jalan 3 orang, kemudian kita tebak siapa yang puasa siapa yang tidak. Tidak bisa. Yang tahu kita puasa atau tidak adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan puasa itu hanya untukku. Kita di dalam rumah, kemudian kita masuk ke dalam kamar kita kunci, rumah kita kunci, lampu kita matikan, tidak ada siapa-siapa. Kita bisa saja membatalkan puasa kita, bisa makan, bisa minum, bisa melakukan hubungan suami istri. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena puasa kita adalah untuk Allah. Itu alasan yang pertama kenapa Allah mengistimewakan puasa sampai Allah mengatakan puasa itu hanya untukku. Itu satu. Yang kedua, kenapa Allah mengistimewakan puasa? Alasannya adalah amal ibadah kita yang lain selain puasa itu pahalanya untuk menebus salah dan dosa. Habis. Kecuali puasa. Disebutkan dalam hadis, kullul amali kafaratun. Semua amal ibadah itu sebagai penebus dosa. Illa as-shaum, kecuali pahalanya puasa. Contoh, pahalanya sholat. Katakan Nabi dalam hadis dari Imam Muslim, as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu. Wal jumu'atu ila jumu'ati, sholat Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Mukaffiratun, sebagai penebus dosa 5 bainahunna, yang terjadi di antara 2 sholat. Majtunibatil kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Artinya apa? Sholat 5 waktu yang kita lakukan itu pahalanya habis. Untuk apa? Menebus salah dan dosa yang kita lakukan di antara 2 sholat. Kita sholat subuh, pahalanya untuk menebus salah dan dosa yang kita lakukan dari Isya sampai subuh. Nanti kita sholat zuhur, pahalanya untuk menebus dosa dari subuh sampai zuhur, dan begitu seterusnya. Illa as-shaum, kecuali pahalanya puasa. Pahalanya puasa masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tiket bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Pintunya pintu apa? Pintu surganya Ar-Rayyan, ya, pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi pahala puasa tidak habis untuk menebus salah dan dosa. Yang ketiga, kenapa Allah mengistimewakan puasa sampai Allah mengatakan puasa itu hanya untukku? Alasannya yang ketiga adalah puasa itu ibadah yang tidak ada yang bisa menandinginya. Hadisnya, ada salah seorang sahabat matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, famurni bi'amalin adkhulu bihi jannah. Perintahkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu saya bisa masuk surga. Apa kata Rasulullah? Alaika bisyam, laksanakan olehmu berpuasa. Fa innahu la mithlahu, karena puasa itu ibadah yang tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, inilah 3 alasan kenapa Allah begitu mengistimewakan puasa sampai Allah mengatakan puasa itu hanya untukku. Nah, kemudian poin yang kedua yang perlu kita bahas adalah pahalanya puasa tidak dibatasi oleh Allah. Kata Allah, wa ana ajzi bihi, hanya aku yang berhak memberikan balasan pahalanya. Kenapa pahalanya puasa tidak dibatasi oleh Allah? Rasulullah menjelaskan bahwasanya puasa itu bagian dari sabar. Asyam nisfus sabri, puasa itu bagian dari sabar. Nah, sementara yang namanya sabar itu pahalanya tidak dibatasi
surah Az-Zumar ayat 10 Allah menjelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dicukupkan bagi orang-orang yang bersabar pahala tanpa batas. Puasa bagian dari sabar. Sabar pahalanya tidak dibatasi. Berarti kesimpulannya puasa pahalanya tidak dibatasi. Bagaimana nyambungnya puasa dengan sabar? Kita ingat, sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Sabar ada 3. Ketiga macam sabar ini semuanya ada di dalam puasa. Di dalam puasa mengandung kesabaran untuk menjalankan perintah Allah. Ya. Puasa itu berat, ya harus sabar dalam menjalankan dari perintah Allah. Yang kedua, di dalam puasa mengandung kesabaran meninggalkan larangan Allah. Di dalam puasa itu ada larangan-larangan. Jangankan yang haram, yang halal saja dilarang saat puasa. Makan minum, ngopi, rokokan, begitu ya. Itu kan kalau di luar puasa boleh, tapi saat puasa nggak boleh. Itu dilarang oleh Allah. Kita harus sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di dalam puasa mengandung kesabaran untuk menerima takdir dan ketentuan Allah. Puasa itu aturannya itu langsung dari Gusti Allah. Di dalam Al-Quran semuanya dijelaskan aturan tentang puasa. Nah, itulah takdir dan ketentuan Allah yang harus kita terima. Nah, karena puasa mengandung 3 macam kesabaran tadi, maka asyam nisfus sabri, kata Rasulullah. Puasa itu bagian dari sabar, setengah dari kesabaran. Makanya pahalanya puasa tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang bisa memberikan pahala tanpa batas kepada kita itu kalau puasanya benar. Puasa yang benar itu yang seperti apa? Puasa yang benar itu puasa yang niatnya karena Allah dan caranya benar sesuai tuntunan syariat, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Jadi puasanya benar, niatnya karena Allah, caranya benar sesuai tuntunan syariat. Makanya di dalam hadis muttafaqun alaih terkait dengan puasa Ramadan